Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan PPT saya, yakni tentang polusi udara di Indonesia, ancaman nyata bagi kesehatan dan lingkungan. Apa itu polusi udara? Definisi dan zat berbahaya udara tercemar oleh zat berbahaya seperti PM2.5, karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Dan sumber utama polusi emisi dari kendaraan bermotor, aktivitas industri, dan pembakaran sampah dan pembakaran hutan. Ancaman partikel PM2, partikel partikel 2.5 berukuran sangat kecil sekitar 2,5 mikro dan 30 lebih kecil dari diameter rambut manusia. Ukuran ukuran yang mikroskopis memungkinkan partikel ini menembus jauh dalam paru-paru menyebabkan masalah kesehatan serius. Dampak polusi udara pada kesehatan anak-anak. Anak-anak secara alami menghirup volume udara 20-50% lebih banyak per kilogram berat badan dibandingkan orang dewasa. Ditambah lagi mereka cenderung lebih sering bermain di luar ruangan, meningkatkan paparan terhadap polutan. Paparan polusi udara sejak dini dapat memicu berbagai masalah kesehatan termasuk infeksi saluran pernafasan, asma, dan bahkan menghambat pengembangan fungsi paru-paru mereka. Sebuah studi dari Chilker Our Amerika mengungkapkan bahwa paparan polusi udara yang tinggi selama masa tumbuh kembang dapat secara signifikan meningkatkan risiko penyakit paru-paru kronis di kemudian hari. Data polusi udara di Depok dan Jakarta. Angka kualitas di Depok pernah mencapai 170%, dikategorikan sebagai tidak sehat. Dan PM2.5 Jakarta antara tahun 2011 sampai 2010 rata-rata kontraksi PM2.5 di Jakarta mencapai 46,1%. Polutan kendaraan bermotor adalah penyumbang terbesar polutan udara di Jakarta, menyumbang 68,8% dari total emisi, dengan sepeda motor menjadikan kontribusi utama. Biaya dan dampak ekonomi polusi udara. Penurunan produktivitas. Paparan polusi secara terus-menerus menyebabkan penurunan produktivitas kerja dan kualitas hidup masyarakat. Kerugian medis besar. Pada tahun 2016 saja, biaya medis yang mengeluarkan akibat penyakit terkait polusi di Jakarta diperkirakan mencapai 51,2 triliun, angka yang menunjukkan beban ekonomi yang sangat signifikan. Penurunan harapan hidup. Polusi udara juga berkontribusi pada penurunan harapan hidup di Indonesia. Polusi udara tercatat sebagai penyebab kematian kelima terbesar setelah hipertensi dan diabetes. Studi kasus dampak polusi udara pada anak sekolah di Depok. PM2.5 dan PM10 di sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa kontraksi partikel PM2.5 dan PM10 di lingkungan sekolah di Depok seringkali melebihi batas aman yang direkomendasikan. Peningkatan risiko gangguan pernapasan. Paparan ini meningkatkan risiko gangguan pernapasan pada anak-anak. Penelitian ini mengatur aktivitas luar ruang berdasarkan indeks kualitas udara. Rekomendasi utama saran meliputi peningkatan fasilitasi di dalam kelas dan upaya mengurangi sumber polusi di daerah sekitar sekolah, seperti emisi kendaraan dan pembakaran sampah. Kebijakan dan upaya mengendalikan polusi udara. Penerapan standar emisi. Pemerintah secara tertahap menerapkan standar emisi Euro 2,2, 3, dan 4 untuk kendaraan bermotor guna mengurangi kendaraan polutan dan dikeluarkan. Pengembangan kendaraan rendah emisi. Esensi meliputi pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik, kendaraan berbahan bakar gas, serta bus tanpa asap gejala untuk transportasi publik. Program peremajaan kendaraan. Program sparching atau penghapusan kendaraan tua yang tidak efisien dan kotor emisi dan emisi sedang digalang diikuti dengan
meningkatkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Alat pendeteksi polusi udara. Teknologi modern memungkinkan kita memantau kualitas udara secara real-time. Aplikasi seperti Airflow dan Nafas Indonesia menyediakan data akurat tentang tingkat polusi di berbagai kota. Kesadaran akan pentingnya penggunaan masker saat air quality index tinggi serta mengurangi aktivitas di luar ruangan menjadi kunci yang melindungi diri dari dampak buruk polusi. Kesimpulan dan ajakan bertindak. Mari kita jaga udara yang kita hidup demi kesehatan dan berkelanjutan lingkungan Indonesia. Pemerintah menerapkan dan menegakkan kebijakan yang lebih ketat, industri mengadopsi teknologi bersih dan pabrik yang berkelanjutan. Masyarakat meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktivitas dalam upaya memitigasi kolaborasi antar pemerintah, industri, masyarakat yang sangat krusial untuk mengurangi emisi. Sekian PPT saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.